Bismillahirrahmanirrahim. Ahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Fa ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang maha pengasih maha penyayang, yang alhamdulillah karena cinta kasih sayang Allah pada malam hari ini kita semua masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah. Besar harapan kita pastinya mudah-mudahan setiap amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan pahala di akhirat kelak, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi penghapus atas dosa-dosa yang selama ini telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat perjuangan beliaulah hingga saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun juga senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Karena dengan perkara inilah insya Allah di akhirat kita betul-betul pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak terasa 18 hari sudah kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Sesaat lagi kita akan melaksanakan salat sunat tarawih di malam ke-19. Timbul pertanyaan, 18 hari kita sudah berada di bulan suci Ramadan, 18 hari kita sudah saum di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah target pencapaian yang Allah inginkan? Sudahkah kita mencapainya atau belum? Sudahkah benar langkah kita selama ini sesuai arahan target yang Allah inginkan tatkala Allah perintahkan saum kepada kita di setiap bulan suci Ramadan? Belasan bahkan puluhan tahun kali sudah kita melaksanakan Ramadan. Apakah Ramadan tahun ini khususnya target yang Allah inginkan? Sudahkah kita bersungguh-sungguh ingin mencapainya? Timbul pertanyaan, memang apa target yang Allah inginkan tatkala Allah perintahkan saum kepada kita semua di bulan suci Ramadan? Allah menjawab dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian berpuasa. Apa tujuan puasa? Dengan tegas di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita menjadi hamba yang bertakwa? Bagaimana tolak ukurnya? Sederhana, kembali merujuk kepada Al-Quran. Di antara banyak tanda-tanda ketakwaan seorang hamba dalam Al-Quran yang Allah gambarkan, satu di antaranya Allah menggambarkan ciri orang bertakwa dalam Quran surat kedua Al-Baqarah. Dalam ayat kedua Allah mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tegaskan orang bertakwa hidup mereka tidak mungkin jauh dari Al-Quran, karena mereka betul-betul meyakini petunjuk terbaik untuk meraih kebahagiaan dunia apalagi akhirat adalah dengan Al-Quran. Dan sudah barang tentu melihat ayat ini, orang beriman tidak mungkin jauh dari Al-Quran. Dampak buruk keadaan seorang manusia tatkala mereka jauh dari Al-Quran ternyata sangat berdampak buruk terhadap kehidupan dunia apalagi kehidupan akhirat. Untuk dampak buruk kehidupan dunia kita tatkala kita jauh dari Al-Quran,
Allah menggambarkan dalam Quran surat 43 Az-Zukhruf. Pada ayat 36 Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran. Barang siapa yang hidup mereka tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, apalagi mengamalkan isi Al-Quran, maka tegas Allah mengatakan nuqayyid lahu syaitana, maka akan kami biarkan setan menyesatkan mereka. Akan kami biarkan setan menggoda mereka. Kalimat ini menegaskan orang-orang yang hidup mereka jauh dari Al-Quran, maka Allah sama sekali tidak akan memberikan perlindungan, pertolongan kepada mereka dari godaan setan. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, hakikatnya mereka sudah membuka pintu lebar-lebar untuk setan datang kepada mereka. Bahkan yang lebih mengerikan di akhir ayatnya Allah mengatakan fahuwa lahu qarin, maka dia akan menjadi sahabat karibnya setan. Setan akan menjadi sahabat karib orang-orang yang selama hidup mereka jauh dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kalau kita memiliki masalah, kalau kita ingin membutuhkan nasihat atau pendapat atau masukan, kita akan lebih cenderung mendengarkan nasihat dari sahabat karib daripada sahabat yang biasa-biasa saja. Dan inilah keadaan diri kita, keadaan manusia tatkala mereka berpaling dari Al-Quran, tatkala mereka jauh dari Al-Quran, maka sudah barang tentu orang-orang yang hidup mereka jauh dari Al-Quran untuk melakukan kebaikan beratnya luar biasa. Bisikan ke sahabat karibnya setan. Untuk melakukan ibadah malasnya luar biasa, bisikannya setan. Untuk melakukan keburukan, mereka akan melakukan dengan ringannya, dengan mudahnya. Kenapa? Karena sahabat karib mereka adalah setan, laknatullah alaihi. Bisa kita bayangkan di dunia buruknya luar biasa kehidupan mereka, akan jauh dari kebaikan dan senantiasa melakukan keburukan. Apa kabar mereka? Apa kabar manusia yang tatkala di dunia jauh dari Al-Quran, bagaimana keadaan mereka di akhirat? Allah menggambarkan dalam Quran surat ke-7 Al-A'raf. Pada ayat 179 Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kata Allah, di akhirat nanti akan kami masukkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan dari golongan jin dan golongan manusia. Kebanyakan manusia di akhirat nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam. Kita mengetahui Jahannam merupakan tingkatan yang paling rendah dari 7 tingkatan neraka yang ada. Belum Sakor, belum Hutamah, belum Hawiyah dan neraka lainnya. Bayangkan. Timbul pertanyaan, apa yang membuat manusia kebanyakan Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam di akhirat nanti? Ternyata ada 3 penyebabnya. Di lanjutan ayatnya Allah mengatakan penyebabnya yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi selama hidup di dunia hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berarti tegas, penyebab kebanyakan manusia masuk neraka Jahannam karena selama di dunia mereka jauh dari Al-Quran. Dan penyebab kedua Allah mengatakan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun mata mereka selama di dunia tidak digunakan melihat atau membaca ayat-ayat Allah. Mata mereka lebih senang, lebih suka melihat tayangan televisi, nonton bola, melihat handphone dibandingkan Al-Quran. Dan lagi-lagi Allah menegaskan penyebab kedua, karena mereka jauh dari Al-Quran. Dan penyebab ketiga Allah mengatakan walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, namun telinga mereka tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinga mereka lebih senang mendengarkan musik daripada Al-Quran. Subhanallah. Dan lagi-lagi untuk ketiga kalinya, penyebab kebanyakan manusia yang Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam karena mereka jauh dari Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bisa jadi mereka seorang pejabat, bisa jadi mereka seorang kaya raya,
memiliki rumah yang besar, kendaraan mewah, tapi demi Allah, ternyata dunia yang mereka miliki tidak bisa menyelamatkan mereka seandainya selama di dunia mereka jauh dari Al-Quran. Bahkan Allah hina mereka dengan kalimat ulaika kal an'am. Mereka orang-orang yang hidup mereka jauh dari Al-Quran seperti hewan ternak, kata Allah. Mereka seperti babi, sapi, kambing, domba atau hewan ternak lainnya. Allah yang mengatakan orang-orang yang hidup mereka jauh dari Al-Quran seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan-hewan Allah ciptakan tidak memiliki akal untuk berpikir. Sedangkan manusia, Allah memberikan mereka akal untuk mau mereka berpikir. Bahkan gambaran sederhana Allah menggambarkan bagaimana perumpamaan seandainya Al-Quran Allah turunkan kepada sebuah gunung. Dalam Quran surat Al-Hasyr, surat 59. Pada ayat 21 Allah berfirman, "Walau syi'na law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Allah menggambarkan gambaran perumpamaan bagaimana jadinya seandainya Al-Quran Allah turunkan kepada sebuah gunung. Apa yang Allah katakan? Sekiranya seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada sebuah gunung. Gunung yang kita mengetahui besarnya luar biasa. Kita manusia tidak jauh lebih besar daripada gunung. Kita daripada gunung tidak jauh lebih kuat. Dan lihat, tatkala Al-Quran turun kepada gunung, bagaimana respon gunung, bagaimana reaksi gunung. Allah menggambarkan la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tatkala Allah turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, niscaya kalian akan melihat gunung itu akan tunduk kepada Allah, patuh, bahkan terpecah belah saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan ini kami jadikan bagi manusia, kata Allah, biar mereka mau berpikir. Allah kasih akal kepada manusia untuk mau berpikir. Bayangkan, gunung yang besarnya luar biasa, seandainya turun Al-Quran kepadanya, gunung akan tunduk kepada Allah, bahkan terpecah belah saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar dengan kita? Ikhwatul iman rahimakumullah. Bukankah setiap diri kita sangat mendambakan di akhirat nanti bisa bergandengan tangan bersama pasangan kita, anak cucu kita, kedua orang tua kita, keluarga besar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa bergandengan tangan masuk ke dalam surga? Seandainya melihat Quran surat 7179 tadi, ternyata kita lebih pantas masuk neraka jahanam karena kita jauh dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Mari kita muliakan bulan suci Ramadan dengan senantiasa membacanya, senantiasa mau memahami dan mengamalkan isinya. Besar harapan kita mendapatkan janji Rasulullah perkara Al-Quran. Rasul pernah mengatakan, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada ahlinya, kepada orang yang senantiasa membaca, memahami dan mengamalkan isinya. Orang yang dekat dengan Al-Quran, akan Al-Quran datang kepadanya pada hari kiamat dengan membawa syafaat bagi mereka semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 18 hari kita sudah di bulan suci Ramadan. Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca? 18 hari kita sudah di bulan suci Ramadan. Sudah berapa lembarkah keluarga kita membaca Al-Quran? Kalau belum, mari tumbuhkan semangat dalam diri kita untuk bisa menjadi bagian dari hamba-hamba yang mencintai Allah melalui Al-Quran. Besar harapan kita pastinya, mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita bisa bergandengan tangan masuk ke dalam surga melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.